Halal ini ternyata tidak ada di negara lain. Ya, jadi halal itu bukan istilah bahasa Arab, tapi ternyata karangan dari Haji Abdul Wahab. Ya, Abdul Wahab. Jadi Haji Abdul Wahab ini tahun 48 dipanggil Presiden Soekarno. Pak Yai, bagaimana ini caranya? Bangsa ini baru 3 tahun merdeka, tapi masih ada hidup politik itu berdebat terus. Bagaimana cara menyatukan? Maka Pak Yai jawabannya, ya gampang Pak Presiden, kita silaturahim saja. Pak Presiden bilang, ya silaturahim biasa. Buat istilah yang bikin kita itu berbeda. Muncullah istilah halal bihalal. Akhirnya Bung Karno, oke, setuju, hebat sekali itu. Kumpulkan seluruh tokoh politik, seluruh pejabat, tokoh masyarakat di istana. Dan akhirnya itu menjadi satu tradisi. Dan syukurlah kita sebagai pengetahui mentradisikan halal hingga saat ini. Kalau kita lihat generasi halal ini sudah mungkin level 6 ya. Sudah, kalau istilahnya generasi itu ada, kita sudah lewat baby boomer, generasi X, Y, Z, sekarang sudah ada alpha, bahkan sudah lahir yang beta gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bicara ada episode jeda kita halal bihalal, yaitu di tahun 2020 hingga 2022 dan kita akan mulai 2024 sekarang, yaitu gara-gara ada pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini memang sebenarnya kalau secara memberikan itu sebenarnya bukan masalah besar, tapi memang besar-besarkan sehingga menjadilah kekacauan yang luar biasa seluruh dunia. Nah, tetapi memang ada hikmah daripada pandemi COVID itu, maka seluruh dunia menyadari ada kelompok masyarakat yang kelihatan sehat tapi rawan meninggal mendadak. Dan semua orang yang mempunyai 3 ini itu yang paling sering kena COVID dan meninggal, yaitu apa? Penderita darah tinggi, penderita diabetes, dan orang yang obesitas. Inilah yang kemarin dikatakan komorbid pada waktu COVID, dan mereka kalau kena COVID nggak tertolong. Nah, itu karena mereka mengalami satu reaksi yang namanya cytokine storm atau psikokin. Dan itu yang menyebabkan nafasnya sesak sehingga susah diatasi. Sesungguhnya virus COVID itu sama dengan virus lain, tidak mematikan manusia. Yang mematikan adalah tubuh kita sendiri bereaksi perawatan sehingga terjadi nafasnya sesak dan tertolong. Nah, dari COVID inilah kita harus mulai belajar bahwa siapapun yang punya darah tinggi, diabetes, obesitas harus mengendalikan diri. Ya, pola makan, olahraga, kontrol, teratur, insya Allah masih bisa dilakukan. Dan yang terakhir saya ingin bicara tentang masa depan Indonesia, yaitu Indonesia emas. Dan sebenarnya 20 tahun nggak terasa loh, 20 tahun itu nggak terasa. Karena apa? Tahun 2000, sekarang sudah 2025, nggak terasa kita lihat. Bagaimana 20 tahun ke depan, apakah Indonesia akan mengalami betul-betul Indonesia emas? Pendapat saya iya. Ini bukan dalam arti kita akan menjadi power atau negara kaya raya, bukan. Indonesia tetap menjadi negara Indonesia yang mayoritas Muslim yang menjadi panutan dunia. Kenapa demikian? Seluruh dunia itu kalau mereka berkunjung ke Indonesia, berwisata dan cukup lama tinggal di Indonesia, ternyata orang-orang asing itu semua memilih untuk menjadi Muslim. Mereka betul-betul kagum melihat Islam dalam budaya Indonesia. Dan luar biasa kalau kita lihat fenomena, siapa sih umat Muslim yang nggak menutup aurat? Kemudian yang kedua adalah bagaimana jamaah umroh, jamaah haji umroh rasanya Mekah penuh terus karena orang Indonesia. Jamaah haji antriannya sampai 15-20 tahun. Itu artinya apa?
antusiasme umat Islam untuk beribadah luar biasa. Kemudian yang luar biasa lagi sekarang ini adalah kalau anak-anak orang muslim sekolah masuk SD, pasti yang dicari adalah sekolahnya kalau bisa NU atau Muhammadiyah atau madrasah ini atau sekolah Islam terpadu atau mondok pesantren. Semuanya mayoritas sekarang sudah seperti itu. Jadi kalau anak-anak kita kemudian semuanya udah pada tren mondok, apalagi yang kita khawatirkan dengan Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan ditentukan oleh presidennya atau negaranya atau pemerintahnya, tapi rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia itu adalah kita, umat Islam. Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya ingin bicara tentang bagaimana menyiapkan anak kita di 20 tahun ke depan. Tentu adalah kita mempersiapkan anak-anak. Anak-anak itu adalah 3 masa, 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, dan 6 tahun ketiga. 6 tahun pertama atau disebut prasekolah, ini golden age luar biasa. Dan kalau sampai orang tua yang punya anak balita menitipkan anak ke orang lain, rugilah dia. Golden age butuh orang tua, butuh asuhan langsung bapak ibunya. Karena golden age ini bukan belajar membaca, menulis, tetapi belajar bagaimana cara hidup, belajar bagaimana perilaku, belajar bagaimana mengelola emosi, bagaimana berinteraksi sosial. Diajarkan bukan budi bapak ibunya sendiri. Jadi sekali lagi generasi yang sekarang